ciri kabupaten itu maju, mungkin salah satu ya, Ya. bahwa banyaknya hiburan. Karena mereka pun melihat di Batu Raja ini ya lihatnya berkembang. Saya pengen mencoba gitu loh. Ini kan kota kelahiran saya. Tadi kan sama kan, mungkin sama kayak Ko Pingping gitu. Pengen memajukan. Minta maaf kepada ulama, kepada yang lain, masyarakat Batu Raja. Kami tetap memegang teguh adat ketimuran. Jumpa lagi kita di Bekesah. Nah, di depan saya ini sudah ada 3 orang narasumber ini, dan kita sedang berada di sebuah ruangan yang cukup dingin ya. Tapi saya tidak tahu ini yang mana bosnya ini di antara 3 orang narasumber saya ini. Dan sebelum kita masuk ke tema apa yang ingin kami gesahkan, jangan lupa saya ingatkan bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, silakan diklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, share, atau komen jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Ini saya kenalkan satu-satu ini. Di sebelah paling kiri dulu ya. Ini yang pakai masker ini, bagi yang tahu, bisa mohon maaf Pak, bisa dibuka. Nah, walaupun rambut sudah memutih, tapi kegantengannya masih. Beliau adalah Pak Topan Indra Fauzi. Benar Pak ya? Ya. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sebelah kanannya atau di sebelah tengah ini, namanya ini saya baru tahu sebenarnya, saya intip tadi. Saputra Susanto, benar Pak? Benar. Benar, benar. Saputra Susanto alias kalau orang masyarakat atau warga Batu Raja mengenalnya dengan nama Ko Pingping. Masih muda, energik, dan kaya raya. Amin. 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 Iya. Nah, amin. Nah, di sebelah sini ya udah asing lagi nih, baru-baru 2 minggu kemarin kita baru bergesah. Nama beliau adalah petunjuk agama Ilhamuddin, atau yang akrab disapa Papa Ojeng. Oke. Mungkin demikian ya perkenalan singkat kami kepada 3 narasumber. Oke, langsung saja nih. Kita ini akan bicara mengenai dunia hiburan karaoke di Batu Raja. Mungkin saya langsung ini ke Pak Topan Indra Fauzi. Setahu Pak Topan, ada berapa karaoke di Batu Raja ini? Setahunya ya. Jika bicara data. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Dalam kesempatan ini, kami terima kasih diwawancarai dalam hal ini. Kita ambil positifnya bahwa dengan adanya penjelasan ini mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tidak beranggapan negative thinking terhadap yang namanya hiburan karaoke di Kabupaten Oku. Ya. Jadi kalau jumlah tempat-tempat hiburan di Kabupaten Oku ini, dari destinasi, dari kafe maupun dari karaoke, itu benar bahwa banyak, tapi lebih kurang berjumlah 12 yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang karaoke itu yang perlu kami jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Oke, kalau karena Pak Topan kan membidangi Dinas Pariwisata ya. Ya. Ini dirasa cukup menopang tidak untuk dunia kepariwisataan di Kabupaten Oku? Jadi ciri kabupaten itu maju, mungkin salah satu ya, Ya. bahwa banyaknya hiburan. Itu salah satunya. Kalau kotanya ingin maju, mungkin salah satu faktor pendukung itu harus ada hiburan, tempat orang berrekreasi. Masa masyarakat Kabupaten Oku mau hiburan saja ke Palembang, ke Lampung, itu kan. Nah, makanya pada tahun 2000 itu keluarlah peraturan daerah yang membahas tentang mulai dari karaoke, klub malam,
diskotik, ada perdanya. Oh, ada perdanya. Ada perdanya. Artinya perda itu Kekuatan hukum. kekuatan hukum Iya, untuk bukan ilegal maksudnya kan. Oke, artinya sudah ada lampu hijau juga maksudnya. Iya, dari pemerintah waktu itu tahun 2000. Jadi apalagi sekarang izin daripada untuk mendirikan tempat-tempat hiburan, hotel, kafe, karaoke maupun spa itu tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang ini syaratnya cuma ada 3. Apa itu? Jadi KTP, NPWP dengan IMB. Mereka langsung online. Jadi mereka langsung ke pusat, daftarnya lewat online. Begitu dapat data online itu, mereka kami rekomendasi. Karena kalau tidak kami tindak lanjuti dengan itu, ya, tapi setelah kami cek lapangan, benar tidak ada lokasinya, ya, tidak ada hak kita untuk menolak. Kan? Nah, tapi kalau dalam perjalanannya ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan agama, dalam hal ini yang ada tari telanjang yang diisukan kan, Iya. di Kabupaten Oku ini tempat-tempat narkoba, ya kami otomatis merekomendasinya untuk kita tutup. Artinya peran dari Dinas Pariwisata untuk Pembinaan. investasi di bidang ini Iya. memang ada juga mengeluarkan rekomendasi, tidak Iya. langsung ke kantor apa? Satu Perizinan? akad? Iya. Enggak. Jadi begitu dari rekomendasi dari pariwisata, baru dapat keluar izin dari satu atap. Mereka hanya tinggal menindaklanjuti. Oh, wajar Dinas Pariwisata sebagai satker untuk Iya. pembina di Iya, situ. pembinaan di situ. Oh, nah dari sisi positifnya nih, kalau Dinas Pariwisata melihat, artinya akan adanya keberadaan hiburan karaoke nih. Apa saja sih yang bisa Jadi yang jelas, mungkin dengan adanya tempat-tempat karaoke ini, perekonomian di Kabupaten Oki sedikit agak ada peningkatan mungkin ya. Itu dari segi ekonomi. Umpamanya dari tenaga kerja, mereka ini ada 500 sampai 600 tenaga kerja yang diserap. Itu belum dari kafe, karaoke, spa, tempat-tempat panti pijat. Ya kita kalau bicara masalah tempat-tempat maksiat, ya jangankan di tempat itu, di tempat lain bisa. Kan? Secara perorangan, ya. Jadi jangan secara umum lah mendiskreditkan. Jangan sampai tempat-tempat yang model gini yang dia omongkan selalu negative thinking. Kita ambil positifnya. Mereka tidak hanya dalam tanda kutip, mereka ada sosialnya tinggi. Kemarin saya ikut mereka menyalurkan bantuan-bantuan ke tempat-tempat masjid. Sosial. Ini mungkin tanggal 18 kami akan dengan AKAP akan membagikan sembako pada tanggal 18 nanti sudah asar. Oh, menarik juga. Berarti ada juga Ada ya. Oh. Dari segi PAD walaupun kecil ada sumbangsi mereka. Kan? PAD mereka per bulan ada. Terakhir ini mungkin Pak untuk Pak Indra, Pak Topan. Ada tidak rencana ke depan untuk, karena Pak Topan kan di bidang pariwisata ya, menggandeng entah bentuknya apa untuk hiburan integrasi. Maksudnya ketika ada tamu dari Gua Putri, dia pun nginep di sini malam, mungkin ada semacam apa namanya? Ya integrasi. Ya. Yang nginep, dia mau karaoke, satu paket gitu misalnya. Ada tidak rencana ke depan mungkin? Jadi sekarang ini kita Gubernur sudah merealisir ada apa ya? Kalau di YouTube itu ada istilah giwang itu. Jadi informasinya untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, Anda klik giwang, tempat-tempat hiburan di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, mulai dari karaoke, hotel, rumah makan, lengkap, termasuk jaraknya. Jadi di aplikasinya giwang. Giwang? Ya. Nama aplikasinya? Untuk Sumatera Selatan. Jadi umpamanya karaoke Kim, di Kabupaten Oku dari sekian jaraknya sekian di aplikasinya sudah dari pariwisata untuk pendataan ini, termasuk hotel-hotelnya, rumah makan, penginapan baik yang berbintang maupun yang melati. Oke, terakhir sekali lagi nih, ini mungkin ada semacam pesan kepada masyarakat mengenai hiburan ini. Ada penekanan tidak dari Pak Topan? Jadi pertama mari kita sama-sama bahwa kita hilangkan negative thinking tentang keberadaan
yang namanya karaoke. Ya dari awal saya menjelaskan bahwa karaoke itu tempat hiburan. Kan? Ya, jadi kalau tempat hiburan ya kemana orang mau hiburan kalau apalagi seperti kota Baturaja ini kan termasuk kota yang termasuk maju. Ya. Jangan cari duit di sini, buangnya tempat lain. Buang di tempat lain, ya kan? Itulah lebih baik kita buang di sini, ya kan? Iya benar. Iya. Jadi kalau umpamanya dari kabupaten lain yang datang ke sini kan income-nya kan dapat ke Kabupaten Oku itu, perekonomian Oku. Umpamanya dari Kabupaten Muara II, Oku Selatan, Oku Timur, orang-orang iya kan. Jangan menganggap bahwa ini tempat-tempat maksiat, jangan. Contoh Bali kan, iya. Nggak ada yang ngomongkan bahwa Bali tempat maksiat kan? Balik ke personal masing-masing sebenarnya. Iya, person lah. Iya. Kalau mau hiburan silakan, kalau nggak mau hiburan ya sudah. Ya, ada salah satu di Al-Quran itu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Jadi peliharalah masing-masing keluarga. Nah, itu kata kuncinya. Iya kan? Kita break sejenak. Sekarang kita bicara kepada para pelaku usaha dunia hiburan di Baturaja ini. Saya perlu tahu mengenai isi hati mereka nih. Saya mungkin ke Ko Pimping dulu ya. Ya. Ko Pimping, kenapa sih terpikirkan membikin atau menginvestasikan dana yang Anda punya untuk membuat tempat usaha hiburan karaoke? Rujukan Anda kemana sebenarnya? Yang pertama sih saya membuka hiburan ini ya jelas kan kita mencari profit lah ya, mencari uang terus itu ya untuk memajukan Kota Baturaja juga. Makanya kalau untuk pribadi saya, ya saya senang kalau orang misalnya kafe-kafe, karaoke di sini berkembang, maju semua kan. Ya jadi untuk pribadi sih buat di sini ini ya supaya maju kota kita sendiri, tempat kita sendiri gitu. Kenapa? Ya oke, selain memang tempat kelahirannya, kenapa Baturaja? Kan kita kan ada 2 kabupaten berdekatan ya, Oku Timur sama Oku Selatan. Ada nggak terpikir ke situ juga? Sebenarnya kemarin ada mau membuka di sana, tetapi di sana tidak diperbolehkan izin perdanya. Oh, di perdanya. Di sana nggak ada perdanya, tidak diperbolehkan. Kalau di Baturaja ya emang kota kita sendiri kan. Jadi kota kita sendiri ya kita buka di sinilah untuk mengembangkannya. Dan yang paling utama lampu hijaunya ada, tetapi ya intinya sih fokus di kita di Baturaja, kita gedein dulu di Oku kita. Kalau Bung Kris nih, ya kenalkan dulu nih. Siapa namanya, Bung? Christian Salim. Christian Salim. Kalau Bung Christian sendiri memandang seperti apa? Buat pandangannya kenapa buka ini gitu kan? Oke. Di sini saya tuh kemarin kan jadi anak rantau di kota orang. Asli sini? Asli sini. Rantau Tapi di mana? ngerantau di Jakarta 10 tahun. Jadi kita melihat ada peluang ekonomi yang besar di sana, peluang bisnis yang besar di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang dan lain-lainnya. Saya pengen mencoba gitu loh. Ini kan kota kelahiran saya tadi kan mungkin sama kayak Ko Pimping gitu. Pengen memajukan kota Baturaja ini gitu loh. Jadi gimana caranya barometer ekonomi ini naik gitu loh. Naik pesat. Ya kita coba gitu kan dengan usaha hiburan-hiburan seperti ini gitu loh. Dan memang dirasa pantas tidak Baturaja sudah memiliki tempat karaoke? Apa memang melihat daerah Baturaja ini memang cocok atau bagaimana? Seharusnya memang sudah pantas dan layak ya. Karena gini, kota kita ini salah satu kota perlintasan. Mau ke Lampung bisa, mau ke Palembang bisa gitu kan. Dan Oku ini dulu kan cuma satu. Ya. Oku induk ini kan. Sekarang udah dipecah jadi 3 kabupaten. Oku Selatan, Oku Timur gitu kan, dan sekarang ada Oku Induk gitu. Dan di sini memang balik lagi kita bilang tanah kelahiran, terus juga kita mau coba kembangkan, dan saya memang merasa pantas kota ini kita majukan. Kita majukan dalam artian perekonomiannya, karena di sini yang jadi pandangan saya selain yang tadi ya,
kita ini terlalu mengandalkan hasil alam sebenarnya. Kenapa nggak coba membuka terobosan baru gitu loh, membuka lapangan kerja, itu kan efek-efeknya ke sana. Iya. Jadi daripada kita bolak-balik nyari hiburan ke tempat lain, ke kota-kota lain, kenapa nggak di sini? Kita Iya. putarkan uangnya itu di sini. Iya. Jangan cari duit di sini, buangnya keluar. Tadi. Kalau kita buang-buang tempat orang lain yang kaya. Kota lain nanti yang berkembang. Kota kita kapan mau berkembangnya? Kalau ini dari kacamata senior ini, Sebenarnya kita dulu pernah ada yang telah wawancara yang telah lewat, pernah ada chip, iya. pernah ada flamboyan itu sudah 83 kalau nggak salah, tahun 83, 84. Terus 85, 86, sampai 90 mereka tutup. Jadi kalau saya pribadi untuk Batu Raja ini, siapa sih yang mau membangun Batu Raja kecuali kita sendiri gitu. Terus kalau kurasa kendala-kendala lain nggak ada. Kendala ini kita cuman niat kita untuk memajukan Oku itu aja. Yang lain nggak ada. Oke, tadi sudah menyinggung masalah hambatan. Sekarang kita balik ke hambatan dan tantangan. Kalau boleh tahu kok, tantangan terbesar ketika Koko awal mula ingin ya berperan dalam pembangunan di Kabupaten Oku ini ya, khususnya di bidang ini, tantangannya apa sih kok? Tantangannya sih dari awal sih kita buat yang pertama ada di MC ya. Di MC kita buat itu ya tantangannya modal. Modal ya? Pertama. Oke. Pertama itu ya modalnya lah. Berapa sih modal? Jadi modal kita ini ya emang modal kepercayaan, modal bank dan ya orang percaya lah intinya. Oke. Modalnya kita buka hiburan ini nggak kecil, Nggak gede. murah? Nggak murah, emberan. Emberan. Ya. Jadi buka hiburan ini ya berat sebenarnya kita bukanya. Nah jadi ya yang pertama dari kayak di MC kita bangun dari kecil sampai besar kan. Sudah itu buka lagi di Grand MC ini. Di Grand MC ini ya sebenarnya ya ada investor dari Jakarta. Kita ada investor dari Jakarta. Mereka pun ya percaya dengan kita. Jadi percaya dengan kita, bukalah di Grand MC ini. Oh, ada yang menitipkan duitnya lah bisa dikatakan. Karena mereka pun melihat di Batu Raja ini ya lihatnya berkembang. Bagus gitu. Senang juga kita ada kayak The Zuri gitu kan. Itu bukan miliaran lagi, puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Orang berani investasi di sana. Di sini ya masih di bawah 10 lah ya. Tadi. 10 M tadi. MBR. Itu 10 M itu kalau boleh dibocorkan lagi dapat berapa room Mama? Yang berapa M tadi? 10. 10. Kita di bawah 10 itu ya di sini 5 room, terus itu hall, buka lounge ya. Nah, terus itu satu lagi ya tantangan kita ya kayak kemarin emang ada problem lah ya. Ya. Buka di Grand MC ini pertama kita mau buat surat izin ya ada problem sedikit lah Ada sebenarnya. pertentangan. Ada pertentangan ya, tetapi sih sekarang mereka sudah berpikir positif ya. Sekarang sudah berpikir positif, sudah itu dengan OSS juga di awal tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu ya. Jadi sistem OSS itu ya adalah yang nanya kenapa tidak izinkan kami, ada tidak izinkan kami kan gitu kan. Ya kata kita ya sekarang Memang sistemnya sudah emang seperti sistemnya itu? sudah seperti itu. Online. Dari online. Yang sebelumnya tadi ya Manual. Pak Topan tadi jelasin kan. Jadi sistem kita nih sekarang lah OSS. Jadi surat izin keluar, ada lagi tantangannya. Ya. Apa itu? Yang tadi
banyak orang yang di luar sana bilang kenapa kita ini ya izin kita ini keluar gitu kan. Kami tidak memberi izin. Itu eksternal maksudnya? Dari kalangan eksternal? Bukan kalangan yang memang punya kompeten di bidang itu? Bukan. Jadi dari luar lah, dari luar. Ibarat kata perjalanan kita kemarin kan. Nah, tetapi lambat laun ya kita ngertiin bahwa ya kita ini buka hiburan tuh, gitu kan. Kita buka hiburan, sudah itu ya kita ini ya orang pun berani loh investasi di sini. Iya, tadi kan bilang tadi kan ada orang luar yang menggandeng Kita. Oh, artinya bukan pure dari dananya Koping Ping, bukan, ada Bukan. juga. Ada juga. Oh, ya artinya menggait investor juga artinya kan? Iya. Investor aja berani kan ke sini kan gitu kan. Kira-kira balikinnya butuh waktu berapa lama kok? Kalau kami itu balikinnya ya untunglah investor itu tidak terlalu memikirkan. Oke. Dia pengennya juga lihat aku yang maju. Oh. Makanya itu modal kita kepercayaan tadi. Kembali lagi. Kalau Bung Kris, Ya. apa sih sebenarnya tantangan dan hambatannya untuk di bisnis ini khususnya di Kota Batu Raja? Kalau dari saya, ini kan kebetulan masih baru ya. Ya, Pertama itu membentuk market. market. Kedua juga masalah sama tadi, sama Koping Ping, masalah modal, gitu kan. Terus juga ada masalah eksternal. Terus hampir sama, hampir semua karaoke ataupun hiburan ini ini kan sama gitu loh. Maksudnya sama-sama apa yang dirasakan gitu loh. Jadi kalau dari saya pribadi ya, kalau pribadi tempatnya saya itu Haute 78. Kemarin sempat ada senggolan dari ini ya, dari eksternal tadi ya. Kita dengar dari eksternal juga gitu. Izin ini gimana caranya nggak keluar gitu kan? Ada lah gitu kan, kita Ada upaya itu. ada upaya gitu. Nah tapi kan sekarang ini kita kembali lagi ke sistem OSS online tadi gitu kan. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya gitu, kok izinnya udah keluar ya? Kok izinnya udah keluar ya? Itu banyak banget yang nanya itu kayak gitu kan. Ya kita tinggal jawab aja. Sekarang kan udah OSS gitu. Dan ini juga udah perintah langsung dari pemerintah pusat gitu kan. Dan juga ada yang bertanya, kenapa izinnya kok lambangnya itu nggak di lambang daerah? Kan sekarang kan lambangnya udah Garuda semua. Oke. Nah itu udah lebih sah sebenarnya menurut saya gitu kan. Tapi balik lagi ya mungkin edukasi terhadap teman-teman tadi itu belum terlalu paham tentang sistem OSS ini. Iya. Tentang sistem perizinan yang baru ini. Ya kalaupun memang tidak ada yang model seperti itu, mungkin nggak mungkin juga mau bikin kan? Iya pasti. Kalau Papa Hojeng nih, di antara hambatan dua tadi, kan di antara mereka berdua kan bilang ada dua nih, permodalan sama eksternal. Itu kalau Papa sendiri, hambatan terbesar tuh permodalan atau eksternal? Sebenarnya eksternal sih modal. Eksternal. Ya. Gini aja ya, kalau misalnya kami nggak ada legalitasnya, nggak bakalan berani kami buat karaoke. Kan konyol itu. Terus kami kasih modal berhenti, kan nggak ini, agak konyol kalau bahasa ini. Tapi ini boleh Koh Pimping nih yang jawab. Ya. Karena kita ini masih menganut adat ketimuran ya. Pagar-pagar apa nih yang apa namanya? Yang disiapkan oleh pengusaha ini untuk meminimalisir tanda kutip gangguan eksternal itu? Oh, yang pasti sih kita mengikuti aturan pemerintah. Oke. Pemerintah ya dilarang misalnya ya penari telanjang. Di Perda juga ada kan. Di Perda itu ada penari telanjang, nggak boleh jual narkoba. Nah, itu ya kita ikutin gitu lah. Dan tidak ada itu. Tidak ada di sini. Jadi di sini ya pure ya hiburan gitu kan. Melepas Jadi, penat.
apa ya? Melepas penat. Melepas ya orang-orang lagi pusing datang ke sini ya, terhibur, Iya. menghibur orang lah intinya. Terus itu intinya sih lagi ikutin aturan pemerintah gitulah. Kalau sudah mengikuti aturan pemerintah sudah aman lah itu. Mana itu ya? Pagernya kan. Pagar lainnya nih, misalnya nih, kadang-kadang ada yang bilang, oh itu apa orang azan suaranya masih kedengaran. Nah itu sudah diantisipasi belum? Oh sudah, itu kan kita pakai peredam. Pakai peredam, sudah itu kita juga ngadain ada CSR. CSR. CSR itu ya bahasanya itu kita dapat penghasilan, ada yang kita bagi, ada ke ya masjid, ke kalau aku sih bantu masjid, gereja, wihara gitu kita bantu, bukannya masjid aja juga kan, seluruhnya kita bantu kan, kita tapi ya sesanggup kita gitu lah. Yang pasti kita ikhlas lah. Kalau CSR sih kami sih kemarin itu ya buat setiap bulan harusnya CSR. Tetapi ya kena pandemi ini ada gangguan-gangguan, kemarin ada tutup PPKM, ya jadi agak-agak terhambat juga. Kalau misalnya ya lancar jalan ya kalau bisa sih tiap bulan ya kita bagi terus CSR. CSR itu ya bagi sembako biasa kan di lingkungan kita. Nah, balik lagi ke Bung Kris. Jadi menghadapnya gimana nih tantangan eksternal itu? Kiat-kiatnya. Kalau tantangan ya, menghadapi tantangan-tantangan tadi ya kurang lebih mungkin sama gitu, kurang lebihnya. Tapi kalau kita sih lebih ke edukasi ke anak-anak karyawan, karyawan untuk tidak membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan dalam artian kayak tadi Bungnya bilang kayak azan segala macam ya kita batasi waktu-waktu di sana gitu kan, batasi waktu-waktu untuk tidak menimbulkan efek kegaduhan, pergesekan gitu kan, karena kita mencoba yang terbaik lah di masyarakat gimana kita ini dipandang supaya baik gitu kan. Jadi jangan sampai ada timbul pertanyaan mengganggu atau apa, kita redam, kita bikin seminimal mungkin kayak yang case-case yang seperti itu sih. Oke, sebelum ke balik kita ke harapan ya, satu kali lagi saya ingin tanya Koh Ping Ping nih, kontribusi ke daerah kira-kira kalau bisa dibeberkan berapa sih? Kontribusi ke daerah kita ini PAD ya? Iya, PAD, pajak. Ya pajak. Kita di hiburannya kalau kontribusinya sekitar ya 3-4 lah, 4 juta per bulan. Per bulan ke Dispenda. Dispenda. Oh, itu besaran itu tergantung dari besarnya bisnis ini atau memang ada ketetapan atau bagaimana? Kita kalau di daerah ini sih mereka masih lihat dari besarnya pendapatan. Ya ada juga yang di bawah kita, ada juga yang di atas kita sih. Variatif. Jadi ya? nggak variatif, nggak semua harus segitu sama. Oh, oke. Terakhir nih pertanyaan buat narasumber saya bertiga ini, harapannya nih terbesar nih dalam Anda melakoni bisnis ini, baik usaha Anda sendiri maupun masyarakat sekitar dan terkait hambatan tadi, harapannya mulai dari Papa Hojeng dulu nih. Ya kalau kita kan masih kita kan masih orang timur. Jadi minta maaf kepada ulama, kepada yang lain, masyarakat Batu Raja. Kami tetap memegang teguh adat ketimuran. Jadi jangan ragu, jangan ini. Kalau misalnya ini sekali lagi aku bilang, kalau ada memang ada itu orang yang nggak senonoh terus katanya tari telanjang. Banyak sih dari luar bilang bahwa karaoke itu tempat tari telanjang. Kalau di Batu Raja ini pasien nggak ada. Walaupun ada, lapor sama saya, terus kasih data. Pada saat itu saya berhentikan. Iya. Koh Ping Ping. Harapannya sih ya kenapa juga ya kita buat asosiasi karaoke ini ya. Jadi ya Pak Ojeng, Pak Ketua
ini ketua akap, Kak Ojek ini aku wakil ketua ya. Ya sekarang sih kayak Chris juga ikut anggota kita ya. Mudah-mudahan lah kedepannya juga kerjasama dengan Chris. Kalau kita nanti kerjasama, manajemennya ya sama lah dengan kita ya. Kalau sekarang sih lah sudah lagi mau MOU. Oke. Ya. Kalau sudah berjalan nanti mudah-mudahan jalan juga. Ya. Amin. Jadi harapan kami dan keinginan kami ke depannya sih dari pribadi, dari asosiasi kami bentuk akap ini untuk supaya kita ke depannya maju. Seluruh hiburan, entah kafe, entah hotel, semuanya lah. Yang paling utama sih ya itulah karaoke, perhotelan, terus itu kafe. Nanti kita gandeng seluruhnya kalau yang mau ikut ke akap. Satu misi dan satu visi gitu. Nah, jadi kalau sudah kita bergabung nanti supaya kita besar. Sama-sama supaya kita maju semua. Intinya supaya kita ini hiburan di Batu Raja, kafe-kafe itu kan hiburan, terus itu ya sektor-sektor ya pedagang juga supaya maju, naik. Karena yang tadi kembali lagi ya investor akan yakin di Batu Raja ini. Kita sudah membuktikan. Sudah itu ya ada juga investor dari luar kota kayak buka The Zuri ini kan dia yakin ke sini. Kenapa kita sendiri yang di kota nggak yakin gitu kan? Benar kan? Nah, jadi ya intinya kita optimis. Kita bisa maju, kita bisa gede. Ada efek dominonya lah dengan kehadiran dunia hiburan ini ya. Iya. Kalau satu lagi kita di sini ya makanya hiburan segala macam ada yang buka baru malah seneng kita. Bukan menjadi kompetitor bukan? Bukan. Semakin banyak hiburan semakin banyak orang yang datang ke sini. Iya. Ada juga tamu aku dulu kemarin mau hiburan ke Palembang. Dia tahan mampir ke Batu Raja dulu. Ada yang mau pergi ke Jakarta. Mampir dulu di sini, hiburan dulu 1 malam jadilah katanya. Oke. Ya kan? Luar biasa di Batu Raja ini sih ya benar kata Pak Kris tadi. Di sini tempat imigrasi, tempat orang berkumpul dari Palembang, dari Lampung, dari Jakarta. Ke sini dulu. Ada tempat imigrasi, ada tempat orang persinggahan di sini. Orang banyak masuk ke Batu Raja ini. Kalaupun ada keperluan di selatan maupun di timur, baliknya ke sini tetap. Baliknya ke sini. Ya. Oke. Cukup sih. Kalau itu. Chris, harapannya nih? Kalau harapan dari saya sih sebenarnya simpel. Gimana caranya kota kita ini, kota yang tercinta ini, kota Batu Raja ini dikenal orang, dikenal satu nasional lah, gitu kan. Oh, di sini ada loh. Maksudnya udah berkembang loh. Beda kayak yang dari tahun-tahun yang dulu yang masih mengandalkan hasil-hasil lain gitu kan. Intinya satu. Saya tuh nggak mau dengar gitu loh, nggak mau dengar saya pribadi nih ya, nggak mau dengar kota kita ini terkenalnya yang negatif-negatif aja gitu loh. Ya semoga dengan adanya ada tempat hiburan seperti ini, paradigma negatif di kota kita ini mulai pudar. Gitu. Dan kita juga mencoba gitu kan, menciptakan lapangan kerja daripada anak-anak ini pada nganggur gitu kan. Ayo dong, welcome, kita masuk sini kerja sama kita gitu. Oke, mungkin cukup ya keresahan dengan 3 narasumber saya yang hebat-hebat ini. Dan sekali lagi ini Belum. Nggak bertanya. Oh nanti. Jadi kami sudahi dulu ini pergeseran ini. Ini bukan bermaksud kami untuk menimbulkan perdebatan, tidak. Ini hanya murni sekedar bersifat informatif. Jadi apabila ada yang masih kepo nih mengenai dunia hiburan di Batu Raja, ini penjelasan dari pelaku usaha dan tadi sudah ada penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan kami ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Ayo supaya ini kami semangat untuk mengupload video-video terbaru dan jangan lupa juga like, komen dan share apabila video ini bermanfaat. Kami sudahi keresahan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi